yang masih dalam perjalanan untuk masuk, kita mulai saja pertemuan PPKN hari ini. Selamat pagi. Pagi. Esero, ever, onward. Mari kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Anak-anak, setelah kita menyelesaikan tema pertama tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, dan tugas terstruktur sudah dikerjakan oleh Anda semuanya. Saya melihat banyak sekali yang berhasil nilainya 100. Terima kasih ya. Anda memang hebat. Banyak sekali yang 100. Nah, ini kita hari ini mulai naik ke tema kedua. Tema baru. Apa judulnya? Anda bisa lihat di buku paket. Apa judulnya? Yo. Bisa? Judulnya adalah ini dia. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Ya. Ini tema kita hari ini dan seterusnya, anak-anak. Pakai mouse sendiri bisa? Tak pakai mouse sendiri. Iya. Jangan jauh-jauh ya. Tidak coret-coret. Ini tema kedua, anak-anak. Karena di semester 2 ini ada 3 tema. Tema pertama, keberagaman, sudah selesai. Dan kita ganti ke tema kedua, yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Bisa di-slow? Bisa di-slow. Oh iya, sip. Nah, ini ya. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Ada teman Anda yang bertanya. Apa pertanyaannya? Ini pertanyaannya. Pertanyaannya adalah mengapa kita mempelajari perihal kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Karena dengan pertanyaan kita punya alasan mengapa kita mempelajari hal ini. Nah, ini anak-anak. Ini alasan mengapa kita mempelajari tema kerjasama ini. Yaitu agar kita semua, Anda semua bisa menunjukkan bentuk-bentuk kolaborasi di pelbagai bidang kehidupan masyarakat. Kolaborasi ini kerjasama, anak-anak ya. Agar Anda bisa menganalisis bentuk-bentuk kolaborasi dalam banyak sekali bidang kehidupan di masyarakat. Dan puncak dari tujuan pembelajaran tema ini adalah agar Anda dapat bekerja sama dengan berbagai pihak sama saja, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Itu tujuan kita mempelajari tema kerjasama. Sekarang apa sih kerjasama itu? Apa sih kerjasama? Ada yang bertanya begitu anak-anak ya. Teman Anda ada yang bertanya begitu. Apakah kerjasama itu anak? Apakah kerjasama itu Pak? Gitu tanyanya. Nah ini anak-anak. Ini kerjasama ya. Ini yang depan ini yang gendong. Ini buta. Ya, kemudian yang digendong itu bisa melihat tetapi lumpuh. Ini kerjasama selamanya nih, sejak lahir nih. Sejak mereka dapat ini bisa berjalan, ini bisa kerjasama. Ya, ini hebat sekali. Ini kerjasama selama hidup ini mereka. Yang buta tidak bisa melihat, tetapi bisa diarahkan oleh yang melihat, yang digendong. Ini kalau ini yang digendong lepas, tidak digendong, ini nggak bisa melihat, tidak bisa berjalan kemana-mana. Tetapi karena dia menggendong yang bisa melihat, maka dia bisa berjalan kemana saja, diarahkan oleh yang digendong. Yang digendong tidak bisa berjalan ini. Kakinya tidak bisa berjalan karena cacat bawaan. Keduanya memiliki cacat bawaan sejak lahir. Nah ini kalau ditilik lebih jauh, yang depan ini, yang digendong ini agamanya Kristen ya. Kemudian yang ini Muslim ini. Jadi ini kerjasama antara dua agama yang berbeda, tapi selama hidup ini bahkan kerjasama selama hidup ini ya. Selama hidup bekerjasama. Dan ketika yang satu meninggal, 7 hari kemudian yang lainnya ikut meninggal karena kehilangan cinta ya, tanpa batas. Jadi cinta tidak mengenal agama, kepercayaan, suku ya Pak. Golongan nih ya. Ini kerjasama selamanya. Ini contoh yang bagus sekali anak-anak. Contoh kerjasama yang bagus ya. Lah ini Anda bisa lihat nih di kampung-kampung ya. Ada orang bangun rumah, kemudian nih namanya sambatan ya. Ini nggak dibayar nih. Kalau begini nggak dibayar. Yang dibayar biasanya ini tukang batunya ya. Ini tukang batunya. Ya, ini tukang batunya dibayar. Tapi ini yang lainnya membantu. Nah, itu namanya sambatan ya. Kerjasama. Gotong royong di sekitar kita. Lah ini juga kerjasama. Ini Nah, itu tadi juga contoh kerjasama yang bagus ya. Kemudian teman Anda ada yang bertanya lagi, apakah ada contoh-contoh kerjasama yang lainnya maksudnya dari itu? Oh banyak sekali. Tapi sebelumnya ini apa sih kerjasama? Kerjasama itu adalah saling membantu secara bersama-sama antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mewujudkan tujuan bersama. Itu pengertian kerjasama yang pertama. Ini kayak buku paket ini ya. Sana ada begitu. Kemudian lebih jauh anak-anak, kerjasama dapat juga diartikan sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dengan kegiatan gotong royong. Nah ini tadi pertanyaan kan contoh kerjasama ya. Adakah contoh kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan? Ada. Ini contohnya kerjasama merebut kemerdekaan. Anda ingat siapa anak ini? Ya ini Pangeran Diponegoro ya. Pangeran Diponegoro. Ya. Ini Pangeran Diponegoro
selaku pemimpin perjuangan terbesar di Pulau Jawa ya pada masa penjajahan Belanda. Dan ini adalah prajurit-prajurit Pangeran Diponegoro yang bertempur melawan Belanda. Ya, ini kan kerjasama. Sesungguhnya perang Diponegoro ini perang yang paling sulit ditaklukkan ya, karena model perang Pangeran Diponegoro adalah gerilya ini, jadi sangat sulit ditaklukkan. Dikalahkannya karena Pangeran Diponegoro ditipu ya. Jadi ini contoh kerjasama yang luar biasa antara pemimpin dengan anak buah. Dalam ini rakyat ya, rakyat Jawa Tengah waktu itu ya, dan Pulau Jawa seluruhnya ya, ikut berpartisipasi mengikuti perlawanan Diponegoro bersama Diponegoro ini ya. Ini kuda hitam ini untuk lari sangat kencang dan menghilang ya, gitu. Masuk gua ya, gua Selarong ya, gitu. Ini kerjasama merebut kemerdekaan. Kerjasama merebut kemerdekaan itu juga bagian penting dari proses kita bernegara. Apa ada lagi? Ada. Tadi kalau tadi kan merebut kemerdekaan, sekarang mempertahankan kemerdekaan. Ada ingat siapa anak ini? Iya betul, ini adalah jenderal pertama di Indonesia, itu Jenderal Sudirman. Bersama rakyat mempertahankan kemerdekaan, termasuk Landak Semarang melewati Palagan Ambarawa, menjadi monumen yang menjadi saksi bahwa dulu di sana pernah terjadi pertempuran Ambarawa yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Nah, luar biasa nih kan. Ini kerjasama tidak bisa sendiri, kerjasama ya. Namanya kerjasama mempertahankan kemerdekaan. Itu. Nah ini kerjasama juga nih, yaitu apa? Insinyur Soekarno ya, Bung Karno. Kalau tadi yang pertama tadi adalah merebut kemerdekaan, yang kedua mempertahankan kemerdekaan, yang ketiga kerjasama membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ini ceritanya sidang PPKI, sedang bahas Undang-Undang Dasar 1945 ya. Dalamnya ada Pancasila. Ini dibahas di sini, di sidang ini, di sidang PPKI, dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Nah, ini kan kerjasama ya, tidak bisa sendiri. Merebut kemerdekaan tidak bisa sendiri, harus bersama. Mempertahankan kemerdekaan tidak bisa sendiri, harus dalam kerjasama. Dan termasuk membentuk negara pun tidak bisa sendiri, perlu kerjasama. Ya. Nah ini, Anda biasa ngikut ini ya. Kerjasama melaksanakan pembangunan untuk misi kemerdekaan ini melaksanakan pembangunan ini namanya ya, memperbaiki jalan kan melaksanakan pembangunan. Nah ini namanya mengisi kemerdekaan. Merebut kemerdekaan perlu kerjasama. Mempertahankan kemerdekaan perlu kerjasama. Mengisi kemerdekaan pun perlu kerjasama. Tadi mendirikan negara pun, mendirikan konsep negara kesatuan Republik Indonesia juga perlu kerjasama. Nah, ini gotong royong. Gotong royong memperbaiki jalan kampung merupakan bentuk kerjasama warga masyarakat. Ini Anda bisa ambil bagian ya ketika ada proses seperti ini di kampung Anda. Oke. Nah ini ya. Kerjasama mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini pengobatan gratis ya, yang di dusun Fatu Besi. Ini diambil dari Indosiar ya. Ini juga termasuk mewujudkan tujuan nasional, memajukan kesejahteraan umum. Apa sih tujuan nasional itu? Nah ini, tujuan nasional bangsa Indonesia yang ingin dicapai melalui upaya pembangunan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada paragraf alinea keempat. Apa itu? Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ya.
Kita semua dilindungi tanpa kecuali ya. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Oke. Yang ketiga, ini Anda sedang menikmati ini, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini tentu diupayakan dengan melaksanakan pembangunan bidang pendidikan. Termasuk kepada Anda ini sedang dilaksanakan ini oleh negara. Sayangnya COVID ya. Jadi Anda tetap di rumah. Tapi tetap belajar. Nggak apa-apa ya. Dan yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini namanya tujuan nasional anak-anak ya. Dan itu dapat diwujudkan secara bersama-sama oleh kita semua berdasarkan prinsip kerja sama. Oke. Tapi, Pak. Kemudian kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini bentuk-bentuk yang lebih serius dalam kerjasama dari masa kini adalah ini. Kerjasama dalam bidang politik. Kerjasama dalam bidang ekonomi. Ya. Kerjasama dalam bidang sosial budaya. Dan kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan, serta tidak kalah pentingnya adalah kerjasama bidang kehidupan beragama. Oke. Nah ini kerjasama dalam bidang politik, contohnya apa? Ini sidang kabinet ya. Kabinet itu Dewan Menteri ya, ini menteri-menteri ya, sedang menteri ini. Nah ini pemimpinnya ya, ini presiden dan wakil presiden memimpin sidang. Nah, bentuk kerjasama ini sedang memikirkan bagaimana bangsa Indonesia maju, bagaimana negara sejahtera dan makmur, bagaimana bangsa Indonesia terus berjaya. Mereka bekerjasama, tidak bisa menteri sendiri, tidak bisa wakil presiden sendiri, tidak bisa presiden sendiri, nggak bisa. Kerjasama ya. Kemudian para menterinya menggerakkan kita semua, menggerakkan rakyat. Itu namanya kerjasama bidang politik kan anak ya. Masih bidang politik, contohnya ini yang sederhana sekali. Anda bisa sering melihat di kampung-kampung pada saat ada pemilu, pemilihan umum. Dalam konteks yang lebih kecil misalnya pemilihan kepala desa ya. Itu di sini. Namanya kerjasama bidang politik ya. Kalau ini di desa, berarti ya politik tingkat desa. Pemilihan umum, kalau untuk yang dipilih kepala desa ya berarti pilkades, pemilihan kepala desa. Ini bagian dari kegiatan kerjasama bidang politik. Gitu anak-anak ya. Kemudian kerjasama bidang ekonomi. Nah ini contohnya berkoperasi. Berkoperasi ya, ini mereka sedang berkoperasi. Ada komoditas yang dipamerkan ini ya. Kemudian ini ada pengurusnya nih. Ini mereka berekonomi ya. Ini biasanya 5 nih pengurusnya. 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ini 6 atau 7 ya ini dengan pengawas. Ini ada pengunjung ya. Ini Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Magelang ya. Ini kerjasama bidang ekonomi. Anda pun bisa melakukan seperti ini disesuaikan dengan kondisi Anda di kampung-kampung Anda ya. Berkoperasi. Nah, kerjasama bidang sosial budaya ini banyak sekali yang bisa dikerjakan. Contohnya ini ya, ini melestarikan kesenian daerah. Ini kan ada kesenian yang dilestarikan ini ya, ya. Ada topeng-topeng. Tadi topeng ini ya. Kemudian melestarikan kesenian daerah juga nih. Yang menjadi kebanggaan, bukan saja kebanggaan Indonesia, kebanggaan dunia ya. Ini ada orang Eropa nih ikut nari ya. Nari Bali nih ya. Itu bagus ini ya. Kita melestarikan bidang sosial budaya. Perlu kerjasama bidang sosial budaya. Oke. Kemudian ini karnaval pembangunan. Nah, biasanya tiap hari akhir setelah peringatan 17 Agustusan kita mengadakan karnaval pembangunan ya. Ini perlu kerjasama yang nggak bisa sendiri ya. Gitu.
Kemudian ini kerjasama bidang pertahanan dan keamanan. Apa contohnya ini ya? Ini tidak bisa sendiri untuk menguasai wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita memerlukan tentara-tentara yang kuat. Nah, saya harap nanti di antara Anda ada yang menjadi tentara ya. Ikut membela negara ya. Begitu ya. Ini ya di sini. Ini angkatan darat ya. Senjatanya begini ini angkatan darat ya. Bisa kampung-kampung ini, bisa naik gunung, turun gunung ini. Kemudian angkatan laut ini ya. Ini angkatan laut ini. Ini di Samudra Lepas ini ya. Angkatan laut sedang berjuang mempertahankan wilayah laut yang tidak boleh ada laut kita yang terjarah secara ekonomi, dijaring ikannya oleh kapal-kapal asing. Maka kalau ketemu dengan kapal asing, tenggelamkan. Nah, begitu. Ini angkatan laut. Ya. Kemudian tidak kalah penting adalah angkatan udara. Ya. Jadi angkatan darat, laut, udara bekerja sama mempertahankan wilayah keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini namanya kerjasama bidang pertahanan dan keamanan. Ini contohnya begitu ya. Kemudian ini kerjasama di bidang umat beragama. Ya. Ini ada kejadian yang menarik. Koramil 0911 malam Krayan bersama warga dengan latar belakang beda agama saat bergotong royong membangun gereja di desa Liang Butan. Ini luar Jawa nih ya. Ini koramilnya kan tentu saja ini Muslim ya, tapi ini yang dibangun gereja. Bisa begitu ya, ini hebat sekali. Namanya kerjasama dalam kehidupan umat beragama. Gitu, jadi kerjasama tanpa batas, tidak memandang agama dan keyakinan, kepercayaan, semuanya bisa dilakukan. Begitu ya. Kemudian ini juga bagus ini anak-anak ya. Yang pakai kaos kuning ini anak-anak, ini beragama Buddha. Nah yang ini nih, ibu-ibu ini lagi jalan, ini menuju ke tempat sholat Idul Fitri. Jadi ini pada Idul Fitri yang kemarin, sudah COVID ini, umat Buddhanya yang menetapkan dan menegakkan protap kesehatan dalam rangka cegah COVID-19. Nah, umat muslimnya yang ini diatur, ditata agar bisa melaksanakan sholat id tanpa ada yang kena corona. Itu ini kisah luar biasa nih anak ya. Begitu. Ini terjadi di Desa Sukaraja, Kecamatan Pagendan, Kabupaten Banjarnegara. Ini nyata nih ya. Ini kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Nah nih, ada teman Anda yang bertanya, apakah kerjasama yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Nah ini sehari-hari nih ya. Kalau sehari-hari bagaimana sehari-hari? Ada enggak yang bisa dilakukan? Nah ini contoh bentuk kerjasama di dalam masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ini dalam kehidupan sehari-hari anak ya, dekat sekali dengan kehidupan Anda. Nah ini contohnya apa nih? Ini ya, membersihkan got. Anda bisa? Pasti bisa lah ya. Di sekitar Anda ada got. Oh penuh ini, banjir, bludak airnya. Ya. Nah dibersihkan bersama-sama. Gotong royong antar warga nih kan. Itu kerjasama membersihkan got. Kan bisa dilakukan itu. Lah ini ada musyawarah RT atau RW. Ini kerjasama nih ya. Mereka memecahkan masalah-masalah di lingkungan mereka. Ini dekat sekali dengan kehidupan Anda ini ya. Begitu. Jadi nanti pada saatnya Anda juga begitu. Ini kan biasanya kalau di RT ini ada medangan ya. Ada cemilan ya, 9 malam hari. Biasanya malam hari ini. Jadi ini dekat sekali dengan kehidupan Anda sekarang ya. Kumpulan RT, bahasa apa? Bahasa arisan,
bahas keamanan dusun, bahas mau nanam bunga di tepi jalan, membahas RT sebagai RT wisata, begitu ya. Atau membahas kegiatan sosial, ada warga yang sakit, begitu. Ini musyawarah RT atau RW. Ini juga termasuk bagian dari kerjasama dalam kehidupan sehari-hari yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua. Anda termasuk Anda. Nah ini membersihkan lingkungan setelah banjir, nih ya. Ini kan musim penghujan. Kalau di Banjarnegara berbeda ya, tidak banjir karena apalagi kita yang di desa-desa tidak banjir. Semoga begitu ya. Tapi di kota-kota, di Jakarta lagi banyak banjir ya. Nah, kalau habis banjir biasanya begini nih, lumpurnya kemana-mana. Ini ke rumah kan, lumpurnya ke dalam rumah. Nah, ini warga sedang bekerja sama. Ini tentu saja kegiatan ini sudah bukan di masa pandemi ya ini. Potret ini bukan masa pandemi ya. Mereka bergotong royong membersihkan lingkungan setelah ada banjir. Ini kerjasama. Jadi bagus sekali kan? Kerjasama antar warga membersihkan lingkungan setelah banjir. Ini kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini juga bisa dilakukan. Menanam pohon bersama. Dalam rangka cegah longsor, karena kalau Banjarnegara itu bencananya bukan banjir tapi longsor. Banjarnegara memang daerah yang dikenal sebagai daerah sering terberitakan sebagai daerah yang kena bencana longsor. Nah ini dalam rangka cegah longsor agar lingkungan kita awet, ya, tidak terkena longsor, tidak terkena bencana longsor ini maka ada kegiatan tanam pohon ya. Ini pohon apa saja bisa ditanam, jeruk ya, kemudian ini pohon apa nih mede ya, pohon mede, kemudian jamu monyet ya. Pohon pelem ini ya, mangga ya ini. Silakan Anda juga bisa begitu di lingkungan Anda masing-masing ya. Nah ini penting juga ada kerjasama untuk menjaga keamanan lingkungan ya, keamanan daerah ya, keamanan lingkungan saja ya, jangan daerah kebesaran. Ronda menjaga kawanan lingkungan, namanya Siskamling ini ya. Yang Siskamling itu bapak-bapak ya ini. Tidak, ini semua bapak nih ya, semua bapak. Ini ada jadwal Poskamling Padukuhan Banaran 6. Mereka sedang beronda kan malam hari ini ya. Ini ada jadwal rondanya nih. Mereka berada di pos ronda agar lingkungan yang mereka tempat tinggali aman, bebas dari kegiatan yang membahayakan masyarakat. Contohnya pencurian, ya, penjamretan, perampokan. Kalau mereka di sini aman ya, karena memang tujuannya untuk menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal mereka. Ini pos kamling. Anda juga bisa ya. Kadang-kadang kalau Anda siang di sini ya, siang sampai jam 9 mungkin ya di sini ya. Nongkrong begitu di pos kamling dengan Anda. Nah, kalau sudah lewat jam 9 harus pulang ya. Biasanya gitaran ya di sini ya. Anak muda. Nah, ini Anda banget ini ya. Bisa Anda lakukan yaitu kerjasama dalam kehidupan sehari-hari dengan membersihkan lingkungan dan jalan ya. Kalau di kampung kita ada jalan, kemudian kita rame-rame membersihkan lingkungannya. Selokan-selokan diambili kotorannya, plastiknya, rumput-rumputnya yang bertumbuh berserakan di saluran ini menghalangi lancarnya air sehingga dapat membeludak ke sini dan menimbulkan banjir bandang. Itu mestinya dari sini.
Kalau semua mampet ini mampet, sana mampet, kanan kiri mampet, ya airnya naik ke sini. Nah, kalau sana kan jadi banjir bandang, ya, begitu namanya. Apalagi banjirnya sangat besar. Ini bisa menghancurkan kampung ya. Jadi ini penting sekali dilakukan, membersihkan lingkungan dan jalan. Itu bisa dilakukan oleh kita semua. Nah, ini ibu Anda ya yang biasa melakukan, yaitu membantu orang hajatan. Ini kan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari ini. Mereka sedang masak besar, apa saja dimasak, namanya kan hajatan ya. Jadi punya kepentingan, punya keinginan. Ada lagi yang mengatakan ini barang gawe, karena semua barang digawe, ya. Namanya barang gawe. Apa saja dibuat ya, maka banyak makanan. Dan ibu-ibu sedang kerjasama membantu orang hajatan agar semua lancar. Ini ibu-ibu ya biasanya yang di dapur nih. Anda di luar ya, membantu di luar. Di dapur pun boleh lah ya. Udah ini sedang apa anak? Ini sedang apa anak? Ini sedang memburu tikus di sawah. Kadang-kadang taman padi gagal nih ya, gagal panen karena kebanyakan tikus. Nah, maka nih rakyat warga ini membawa kasak ini ya, membawa karung kuning. Ini sini ini bangkai tikus ini sudah pada mati. Ini mereka sedang memburu tikus. Diburu ramai ini biasanya ya, ramai. Ini juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mudah-mudahan di lingkungan Anda tidak ada hama ini ya. Kalau hama salak pondo di sekitar kita bukan seperti ini ya. Tikusnya ada kali enggak terlalu banyak. Karena tikus juga makan salak pondok ya. Tikus, tupai, kijang ya, mereka makan salak pondok kita. Enggak sampai diburu ya, karena ya masih wajar lah. Sama-sama hidup gitu ya. Mereka buru karena ini kalau padi tidak harus sepi dari tikus. Kalau tikusnya banyak, ini mereka nggak panen, gagal panen. Jadi karena supaya yang datang panen, mereka berburu tikus bersama-sama. Ini kerjasama ya. Kalau sendirian memburu tikus sendirian Anda kalah ya. Terus kalau ramai-ramai Anda menang ya. Karena ini jadi dapat ditangkap tikus-tikusnya ya. Nah ini anak-anak. Jangan lupa kalau di lingkungan Anda ada mobil yang tiba-tiba macet ya. Anda bisa mencontoh ini ya. Bapak polisi, ini bapak-bapak yang sedang mendorong mobil yang tiba-tiba macet nih. Kadang-kadang mobil kita begitu ya. Kadang-kadang ada kemacetan mesin atau gembes, bannya meledak. Nah itu perlu bantuan. Nah, Anda spontan turun dari mobil atau turun dari sepeda motor atau turun dari sepeda, Anda mendorong. Ayo kita dorong ya gitu. Itu namanya kerjasama mendorong mobil ya. Yang lain yang macet gitu ya. Dibantu. Ini spontanitas yang sangat bagus. Nah ini anak-anak ya. Ini tiap tahun ya anak-anak ya. Kerjasama membuat acara 17 Agustusan. Oke, ini bagus sekali ya. Apa namanya anak-anak ini? Namanya apa? Nama acaranya apa ini anak-anak? Yang begini. Ya, betul. Namanya adalah Panjat Pinang. Ya. Panjat Pinang ya. Anda pernah begitu nih? Iya nih. Ini mana hadiahnya nih? Ini sudah selesai katanya. Udah selesai, udah terambil hadiahnya. Yang hadiahnya udah diturunkan, ini tinggal benderanya ya. Udah bersih ini, udah bersih ya. Ini mereka lagi turun ini ya. Hadiahnya sudah habis. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Mereka Panjat Pinang dalam rangka 17 Agustusan. Itu kerjasama ya. Nah sekarang anak-anak manfaat. Nah gitu ya. Manfaat yang bisa dipetik dari kegiatan kerjasama di berbagai bidang itu apa saja.
Dengan kerjasama yang kita lakukan anak-anak, maka masyarakat menjadi semakin solid dan erat kekeluarganya. Hubungan kita menjadi erat anak-anak. Ya. Manakala hubungan kita erat, kerja kita kompak, persatuan kita solid, maka tentu saja sangat bagus bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu ya. Jadi dengan kerjasama, masyarakat menjadi semakin solid dan erat kekeluarganya. Itu manfaat pertama, anak-anak. Manfaat kedua apa? Ada rasa saling memiliki dan saling membutuhkan, ya. Kayak tadi ya, yang kerjasama antara si buta dengan si lumpuh, ya. Dari lahir begitu, mereka selama hidup bekerja sama. Saling memiliki, saling membutuhkan. Kita pun sesungguhnya seperti itu. Ya, kita ini harus saling memiliki dan saling membutuhkan. Rasa ini harus ada di antara kita agar Indonesia tetap bersatu selama-lamanya. Indonesia yang kekal abadi. Ini akan terwujud apabila rasa ini ada di antara kita. Di antara Anda semuanya ya. Mari kita memiliki rasa saling memiliki dan saling membutuhkan di antara kita dan sesama di sekitar kita. Di mana saja Anda berada, di seluruh wilayah Indonesia. Begitu ya. Ini manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, karena tadi ada bersih-bersih ya, ada bersih-bersih, ada got dibersihkan, makin secara fisik nanti lingkungan kita menjadi bersih, sehat, dan bagus ya. Ada tanam pohon tadi ya, kamu jadi sehat. Ada bersih-bersih got, ya, bersih-bersih jalan, otomatis lingkungan kita menjadi bersih, sehat, dan bagus, gitu ya. Kemudian tadi ada yang koperasi tadi, ada koperasi, ada kegiatan ekonomi. Lah, karena itu maka ekonomi bisa menjadi lebih lancar ya. Mereka berekonomi, kerjasama bidang ekonomi. Dengan kerjasama di bidang ekonomi, maka ekonomi masyarakat menjadi lebih lancar. Walaupun COVID-19 masih di pandemi di antara kita, tetapi ekonomi tetap bertumbuh ya. Indonesia ini termasuk bagus dalam mengatasi pandemi karena terbebas dari resesi ya. Kalau negara Singapura sekarang lagi dilanda resesi gara-gara lockdown ya. Indonesia tidak lockdown, maka ekonomi lancar. Dan sekarang sama ini lancar ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah dengan cara ini ya. Karena terbukti Indonesia lebih tangguh daripada negara lain dalam mengatasi pandemi. Ekonomi tetap bertumbuh dan masyarakat juga persentase kesembuhan semakin tinggi ya. Ada yang gagal sih 1-2 ya. Karena penyakit bawaan misalnya. Dan karena gotong royong tadi ada yang memanggul batu ya, menggotong batu bersama-sama, itu kan gambaran pekerjaan menjadi cepat selesai karena kerja sama ya, karena gotong royong yang bangun rumah itu kan ini manfaat kerjasama atau gotong royong, pekerjaan menjadi cepat selesai. Kemudian orang yang kesusahan jadi terhibur, mereka yang kesusahan jadi terhibur karena kerjasama. Kita ngobrol di pos kamling, ada apa? Kemarin nggak ikut ronda. Nah ini kan jadi nanti ada curhat-curhat gitu. Yang kesan menjadi terhibur. Oh saya begini ya gitu ya. Ini karena kita rukun. Kalau rukun kerjasama, maka susah pun akan menjadi lenyap. Karena kita terhibur oleh yang lainnya. Dalam rangka kerjasama. Gitu. Kemudian terpenuhnya fasilitas masyarakat dan makin lengkap ya. Jadi fasilitas yang ada di sekitar kita, ada jalan, ada saluran air, ada got, itu kan fasilitas yang kita perlukan bersama menjadi semakin baik. Halte gitu kan, atau tempat ibadah, kayak tadi ya, rumah. Itu kan fasilitas kita bersama menjadi semakin lengkap karena kerjasama gitu ya. Kemudian
cinta tanah air dan bangsa semakin kuat. Ini bangsa ya, bukan dangsa. Cinta tanah air dan bangsa semakin kokoh, semakin kuat. Kita semakin mencintai Indonesia. Waduh, Indonesia ini memang hebat ya, semakin makmur, semakin maju. Hari ini termasuk 5 besar negara maju Indonesia ya. Dengan B100-nya ya, hebat sekali. Jadi bahan bakar yang full herbal ya, full tidak memakai fosil tapi tumbuhan ya. Begitu, jadi hebat sekali. Kemudian dengan demikian maka NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terus terjaga kelestariannya. Sebagaimana cita-cita Bung Karno, mari kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi, begitu akan tercapai ya. Tidak hancur di tengah jalan. Dan tentu saja kalau kerjasama ini berjalan terus, maka tujuan nasional sebagaimana tadi tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dapat terwujud. Begitulah anak-anak, atas perhatiannya terima kasih ya. Ya. Baiklah, atas perhatiannya saya Waridi sampaikan kepada Anda terima kasih yang setulus-tulusnya, yang sebesar-besarnya. Espero. Hari ini tugas mandiri ya, nanti saya kirimkan. Mohon begitu sampai langsung dikerjakan agar semuanya lancar. Jadi tugas mandiri yang kelima ya. Kalau tugas terusnya baru 1 ya. Nanti ini tugas mandiri yang kelima. Segera dikerjakan. Caranya bagaimana supaya sukses? Anda pegang buku teks ya. Kemudian Anda boleh lihat dulu soalnya. Boleh lihat, ditulis soalnya. Kemudian di buku catatan ya. Tulis soalnya dulu. Nanti kan 10 soal misalnya ditulis dulu. Dan Anda carikan jawabnya di situ. Oh, ini soal nomor 1 ini jawabannya. Ditulis dulu di buku Anda. Dan nanti kemudian Anda buka lagi link, baru dituangkan di link itu kalimat demi kalimat, kata demi kata. Sehingga nanti pekerjaan nilainya 100. Begitu. Sekali lagi terima kasih atas pertanyaannya. Kekurangannya mohon maaf. Selamat pagi. Espero ever onward. Tepuk tangan, boy. Ya. Cok lupa.